Yang pertama yaitu pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar sendiri adalah semua kondisi yang dapat memberikan pengaruh terhadap objek yang terlibat dalam proses belajar mengajar, terutama untuk pendidik dan peserta didik yang secara langsung menjadi pusat dari proses pembelajaran itu sendiri. Lingkungan belajar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan belajar fisik dan lingkungan belajar non-fisik. Lingkungan belajar fisik meliputi tempat atau ruang belajar seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan tempat belajar lainnya. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan belajar fisik antara lain adalah tata ruang, pencahayaan, suhu udara, suhu ruangan, kebisingan. Untuk lingkungan belajar non-fisik meliputi faktor-faktor yang tidak dapat dilihat atau diraba seperti interaksi sosial, budaya belajar, motivasi belajar. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan belajar non-fisik antara lain yaitu adalah interaksi sosial, budaya belajar, dan juga motivasi belajar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan belajar yang akan disampaikan oleh partner saya yaitu Rojul Bakiatus Soleh. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk jenis-jenis lingkungan belajar itu dibagi menjadi dua. Tiga yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan intelektual. Untuk jenis lingkungan belajar yang lingkungan fisik mengacu pada kondisi fisik tempat belajar seperti ruang belajar, meja dan kursi belajar, perlengkapan belajar, dan suasana. Untuk lingkungan sosial mengacu pada hubungan dan interaksi yang terjadi di tempat belajar seperti hubungan dengan guru, hubungan dengan teman sebaya, dan budaya belajar. Yang terakhir, lingkungan intelektual. Lingkungan intelektual mengacu pada stimulasi dan dukungan yang diberikan untuk mendorong siswa belajar dan berkembang, seperti sumber belajar, kegiatan belajar, dan teman belajar. Oke, lanjut untuk lingkungan belajar akan disampaikan oleh Fungsi lingkungan belajar. Lingkungan belajar memiliki beberapa fungsi penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Yaitu pertama ada fungsi psikologis, yang kedua ada fungsi pedagogis, dan yang ketiga ada fungsi sosial, dan yang keempat ada fungsi budaya. Untuk fungsi psikologi sendiri yaitu lingkungan belajar yang kondusif dapat memberikan stimulasi positif bagi peserta didik sehingga mereka bisa merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk belajar. Untuk fungsi pedagogis di lingkungan belajar ini, di lingkungan belajar yang dirancang dengan baik dapat membantu peserta didik dalam memahami sistem materi pembelajaran secara lebih efektif. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti buku, alat tulis, dan teknologi informasi dan komunikasi. Yang untuk fungsi sosial, lingkungan belajar yang positif dapat fostering interaksi dan kerjasama antara peserta didik. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Untuk fungsi budaya, lingkungan belajar yang menghargai nilai-nilai budaya dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan identitas dan karakter mereka. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan nilai-nilai budaya luhur dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, lanjut untuk prinsip penataan lingkungan belajar. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penataan lingkungan belajar yang pertama yaitu satu, aman dan nyaman. Pastikan lingkungan belajar bebas dari bahaya fisik seperti benda tajam, licin, atau benda tajam. Yang kedua, mendukung aktivitas belajar. Atur ruang belajar dengan rapi dan terorganisir agar mudah diakses dan digunakan. Ketiga, merangsang minat belajar. Gunakan dekorasi dan gambar yang menarik dan inspiratif untuk merangsang minat belajar. Yang keempat, memfasilitasi interaksi sosial. Sediakan ruang untuk belajar kelompok atau diskusi berlanjut sesuai dengan kebutuhan. Pertimbangkan gaya belajar dan preferensi individu dan menata lingkungan belajar. Sediakan
Selanjutnya yaitu penerapan fungsi kelas dan penataan lingkungan belajar fungsi kelas. Kelas sendiri memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung proses pembelajaran yang optimal. Antara lain yaitu ruang belajar. Kelas sebagai ruang belajar, di mana kelas merupakan tempat utama bagi siswa untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua ada ruang interaksi kelas, ruang interaksi di mana kelas menjadi wadah bagi siswa untuk berinteraksi dengan guru dan sesama siswa, membangun hubungan sosial dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Selanjutnya ada ruang pengembangan diri, di mana kelas ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri, bakat, dan minat mereka. Untuk yang selanjutnya ada ruang pembentukan karakter, di mana kelas berperan penting dalam membentuk karakter siswa, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Penataan lingkungan belajar. Penataan lingkungan belajar yang efektif sangatlah penting untuk mendukung fungsi-fungsi kelas tersebut. Berikut ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menata lingkungan belajar. Yang pertama ada aman dan nyaman. Yang kedua ada mendukung aktivitas belajar. Yang ketiga ada merangsang minat belajar. Yang keempat memfasilitasi interaksi sosial. Dan yang kelima ada sesuai dengan kebutuhan individu. Untuk penerapan fungsi kelas dan penataan lingkungan belajar, penerapan fungsi kelas dan penataan lingkungan belajar yang efektif dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan lebih optimal. Beberapa contoh penerapannya yaitu untuk ruang belajar, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang interaktif dan kreatif untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam belajar. Untuk ruang interaksi, guru dapat mendorong interaksi antar siswa melalui kegiatan kelompok, diskusi, ataupun permainan yang edukatif. Untuk ruang sebagai pengembangan diri, guru dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek-proyek kreatif lainnya. Dan yang terakhir ada ruang pembentukan karakter. Guru dapat menanamkan nilai-nilai karakter positif kepada siswa melalui contoh dan pembelajaran langsung. Oke, Selanjutnya kesimpulan bisa dibacakan oleh Saudara Rajul Bakiatus Solih. oke, terima kasih. Kesimpulan yang telah kita sampaikan teman-teman lingkungan belajar, yaitu yang pertama, pengelolaan lingkungan belajar adalah aspek krusial dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan berguna. Menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang kondusif mencakup tidak hanya aspek fisik seperti desain ruang dan fasilitas, tetapi juga elemen-elemen seperti teknologi dan yang digunakan, interaksi sosial antara guru, siswa, dan selain itu, evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan lingkungan belajar perlu dilakukan. Praktik-praktik yang menerima dengan umpan balik dari siswa dan mengevaluasi praktik-praktik yang telah dilakukan, kita dapat terus memperbaiki dan mengembangkan lingkungan belajar yang lebih baik. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.